Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Liliana Nurafia Seco dengan NIM 2401021365. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS Lab Akuntansi Dagang dan Jasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Yang pertama yaitu harta. Harta yaitu kekayaan yang dapat dimiliki perusahaan atau individu yang dapat memberikan manfaat di masa depan. Dalam akuntansi, harta juga dikenal sebagai aset atau aktiva. Istilah harta sendiri sering digunakan dalam bahasa sehari-hari, sedangkan aset dan aktiva lebih sering digunakan dalam konteks keuangan dan akuntansi. Harta dapat berupa aset berwujud atau tidak berwujud. Jenis-jenis harta ada 3. Harta tetap, aset berwujud yang dimiliki dalam jangka waktu yang lebih lama. Contohnya tanah, mesin, kendaraan, dan perlengkapan kantor. Harta tidak berwujud, aset yang tidak ada bentuknya namun sah untuk dimiliki perusahaan. Contohnya merek dagang, hak cipta, dan hak paten. Harta lancar, aset yang dapat diubah menjadi uang tunai dalam waktu singkat. Contohnya uang kas, piutang usaha, persediaan barang dagang, dan biaya dibayar di muka. Adapun manfaat harta dan rumus harta. Yang pertama, manfaat harta, yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang kekayaan suatu entitas. Yang kedua, digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan bisnis. Yang ketiga, membantu menilai kemampuan suatu entitas untuk memenuhi kewajiban keuangan. Adapun rumus harta. Harta dapat dihitung menggunakan rumus yang pertama, harta sama dengan utang ditambah modal, dan yang kedua bisa menggunakan rumus utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurang biaya. Contoh harta. Berikut merupakan contoh harta. Perusahaan PTA memiliki data sebagai berikut. PTA tidak memiliki utang, tetapi memiliki modal sebesar 5 juta, pref atau pengambilan pribadi 500.000, pendapatan 500.000, biaya 50.000. Kita disuruh menghitung nilai harta perusahaan tersebut. Caranya dengan rumus harta sama dengan utang ditambah modal dikurangi pref ditambah pendapatan dikurang biaya. Maka harta sama dengan utang 0, modal dikurangi pref yaitu 5 juta dikurangi 500.000 ditambah dengan pendapatan dikurang biaya 500.000 dikurangi 50.000, dan total semuanya menjadi 4.950.000. Jadi nilai perusahaan PTA adalah 4.950.000. Yang selanjutnya yaitu hutang. Hutang adalah jumlah yang harus dibayar oleh suatu perusahaan kepada pihak lain karena suatu transaksi atau perjanjian yang sudah terjadi sebelumnya. Adapun jenis-jenis hutang, ada 3. Hutang jangka pendek. Pinjaman ini harus dibayar dalam jangka waktu yang singkat atau setara dengan waktu 1 tahun. Contohnya utang dagang dan utang pajak. Yang kedua yaitu hutang jangka waktu menengah. Waktu pembayarannya yaitu 10 tahun atau kurang dari 10 tahun. Dan yang ketiga yaitu hutang jangka panjang. Waktu pelunasan untuk pinjaman ini yaitu 10 tahun. Adapun contoh soal hutang. Perusahaan furnitur membeli bahan baku secara kredit sebesar 150 juta pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan pembayaran jatuh tempo pada tanggal 1 September 2023. Berikut adalah jurnal pencatatan pembelian. Yang pertama, persediaan berada di kolom debit sebesar 150.000. Karena perusahaan ini secara kredit, maka kredit utang usaha sebesar 150.000. Jurnal pembayaran. Pada kolom debit ditulis utang usaha sebesar 150.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 150.000. Yang ketiga yaitu modal. Modal adalah segala sesuatu yang dipergunakan untuk membangun atau memulai sebuah usaha. Jumlah dan bentuk setiap modal mungkin saja berbeda, tergantung pada jenis usaha yang dijalankan. Adapun sumber-sumber modal ada 2, yaitu modal internal dan modal eksternal. Modal internal adalah modal yang berasal dari kekayaan pemilik perusahaan. Contohnya seperti kendaraan, gedung, saham, dan tanah. Modal eksternal adalah modal yang didapatkan selain dari kekayaan perusahaan. Modal tersebut biasanya didapatkan dari investor atau kreditur seperti bank, koperasi, dan pinjaman personal. Adapun manfaat modal, yang pertama yaitu menyediakan bahan baku,
melakukan proses produksi. Yang ketiga, mengurus perizinan usaha. Yang keempat, mengurus hak paten. Yang kelima, membayar gaji karyawan. Adapun rumus untuk mencari modal. Untuk mencari modal awal ada 3 rumus, yaitu yang pertama, modal awal sama dengan modal investasi ditambah modal kerja ditambah modal operasional. Dan yang kedua yaitu modal awal sama dengan modal akhir dikurangi laba ditambah price. Yang ketiga yaitu modal awal sama dengan modal akhir dikurangi pendapatan ditambah beban ditambah pajak ditambah price. Dan untuk mencari modal akhir ada 2 rumus. Yang pertama yaitu modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi price, atau modal akhir sama dengan modal awal ditambah rugi ditambah price. Ada catatan khusus, yaitu jika bisnis mengalami laba, maka modal akhir dihitung dengan mengurangi price dari laba. Sedangkan jika rugi, maka price ditambahkan kerugi. Adapun contoh soal. Contoh soal dihitung dari modal akhir. Perusahaan PT Semakin Jaya memiliki modal akhir sebesar 30 juta. Selama periode tersebut, perusahaan memperoleh laba sebesar 6 juta dan pemilik mengambil price dana pribadi sebesar 1 juta. Hitung modal awal perusahaan tersebut dengan rumus modal awal sama dengan modal akhir dikurangi laba ditambah price. Modal awal sama dengan modal akhir 30 juta dikurangi laba 6 juta ditambah price 1 juta. Maka modal awal PT Semakin Jaya yaitu 23 juta. Selanjutnya yaitu pendapatan. Pendapatan umumnya didefinisikan sebagai uang yang diterima seseorang atau sebuah entitas sebagai imbalan. Contoh pendapatan dalam akuntansi ada 5, yaitu pendapatan dari hasil penjualan barang maupun jasa. Yang kedua, bunga yang didapat dari deposito di bank. Yang ketiga yaitu dividen atau keuntungan yang didapat dari investor di perusahaan lainnya. Dan yang keempat, hasil dari menyewa aset, biasanya aset properti ke pihak lain, berupa gedung, pabrik, ruang kantor, dan sebagainya. Dan yang kelima yaitu laba dari penilaian ulang aset perusahaan. Pendapatan dalam akuntansi ada 2, yaitu pendapatan bersih net income dan pendapatan kotor gross income. Pendapatan bersih net income yaitu total pendapatan perusahaan yang didapat setelah dikurang semua pengeluaran bisnis. Dan yang kedua, pendapatan kotor yaitu gross income, yaitu pendapatan kotor, pendapatan perusahaan secara keseluruhan tanpa dikurangi pengeluaran perusahaan. Adapun rumus untuk mencari pendapatan. Yang pertama itu pendapatan kotor, memiliki rumus total pendapatan perusahaan dikurangi harga pokok penjualan. Yang kedua yaitu pendapatan bersih, memiliki rumus pendapatan kotor dikurangi pengeluaran. Adapun contoh pendapatan. Contoh, PT ABC akan menghitung pendapatan di awal 2022. Total pendapatannya yaitu 600 juta, harga pokok penjualan 200 juta, biaya sewanya 60 juta, gaji karyawan 100 juta, utilitas 20 juta, biaya promosi 10 juta, biaya bunga 10 juta. Maka pendapatan kotor, kita akan menghitung pendapatan kotor. Pendapatan kotor dengan rumus total pendapatan dikurangi harga pokok penjualan. Di sini pendapatan kotor sama dengan total penjualan di situ 600 juta dengan harga pokok penjualan 200 juta. Dikurangi maka hasilnya 400 juta. Sedangkan pengeluaran PT ABC yaitu ada 60 juta ditambah 100 juta ditambah 20 juta ditambah 10 juta ditambah lagi 10 juta. Maka total semua pengeluaran PT ABC yaitu 200 juta. Jika menghitung pendapatan bersih, maka pendapatan bersih sama dengan pendapatan kotor dikurangi dengan pengeluaran. Pendapatan bersihnya yang tadi yaitu 400 juta dikurangi dengan pengeluarannya tadi sebesar 200 juta, maka pendapatan bersih yaitu 200 juta.
Yang terakhir yaitu beban. Beban adalah pengeluaran atau penurunan manfaat ekonomi yang terjadi selama satu periode akuntansi. Pengeluaran ini biasanya berupa kas yang keluar, penggunaan aset, atau timbulnya kewajiban. Beban dicatat sebagai pengurang laba bersih pada laporan laba rugi. Adapun jenis-jenis beban, yaitu yang pertama beban operasional seperti biaya sewa, biaya administrasi. Yang kedua yaitu beban penjualan seperti biaya pemasaran dan biaya penjualan. Yang ketiga adalah beban umum seperti biaya pajak, biaya asuransi, dan biaya penyusutan. Yang keempat yaitu beban keuangan seperti bunga, biaya transaksi keuangan. Yang kelima beban riset dan pengembangan seperti biaya R&D. Yang keenam yaitu beban penyesuaian dan kerugian seperti beban penyesuaian stok dan kerugian piutang. Adapun rumus beban. Rumus untuk mencari beban akuntansi terutama beban usaha yaitu gaji ditambah biaya promosi dan periklanan ditambah perlengkapan ditambah perabotan ditambah komisi penjualan ditambah pajak properti dan ditambah asuransi pribadi. Adapun catatan penting yaitu beban usaha dapat dihitung dengan mengurangi total pendapatan dengan pendapatan non-operasional dan harga pokok penjualan. Di sini ada contoh soal beban usaha. Diketahui beban usaha perusahaan sebagai berikut. Komisi penjualan sebesar 12 juta, biaya iklan 20 juta, gaji 10 juta, penyusutan 5 juta, sewa 5 juta, dan utilitas sebesar 3 juta. Kita disuruh menghitung total beban usaha, maka semua beban dijumlahkan akan yaitu 12 juta, 20 juta, 10 juta, 5 juta, 5 juta, dan 3 juta, maka hasil keseluruhan beban yaitu 55 juta. Itulah tadi hasil presentasi tentang perbedaan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.